Bagus juga suara abang ini nyanyi. Talking about my girl, my girl. Sering nyanyi bang kalau ada kondangan gitu. Enggak. Tapi kalau acara keluarga sering nyanyi. Enggak. Enggak juga. Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Paling acara kalau ini aja di kamar aja aku korek-korek kawan seksi. Heeh. Tapi kalau kau suruh aja nyanyi misalnya kalau ada misalnya ini nggak berani aku. Saya acara kantor nggak berani aku. Paling Padahal bagus loh suara abang. paling yang kenal-kenal aja, yang kenal sesama kita. Enggak, mana bagus. Berarti bakat tersembunyi itu sebenarnya. Standar ini lah standar orang Batak kalau gitu ya semua. Terus standar Batak nggak bisa dibilang bagus kayak gini nggak. Oke. Sebentar lagi Bang Andi. liburan. Libur bentar lagi kita. Sebentar lagi liburan. Minggu depan. Yang masuk Sabtu Minggu siapa tuh? Teman kami di 2 semua udah masuk. Enggak, yang kau Sabtu Minggu? Aku kebetulan enggak kayaknya karena nggak ambil cuti. Oh gitu. Tapi jelas kantor kita Sabtu Minggu buka bang, ada. Sabtu Minggu buka ya? Sabtu Minggu ya. Awalnya pas Lebaran ya. Lebaran tanggal? 20 21 ya? Oh. Tapi liburnya tanggal 18. Sabtu Minggunya tanggal 30 31 itu masuk juga proses itu ya? Yang di Masuk itu. Udah injury time kan. Oh, iyalah. Ya, Bang Andi, kita ngapain lagi nih sekarang? Oke, udah on ini ya. Oke, kita sapa dulu dong yang nonton. Atau langsung kita masuk ke inti aja deh. Kayaknya kita udah dikejar-kejar sama netizen, pada banyak yang tanya sebenarnya nih. Akhir Maret udah agendanya lapor SPD tahunan kan. Oke. Dan sekarang itu baru pakai Cortex, Bang. Ya, Aku yakin pun Bang juga aduh hampir jatuh. Cortex saya sih sebetulnya kan udah dari awal 2025, Iya. cuman SP tahunnya baru pengalaman pertama kan. Iya. Pengalaman pertama nih. Jadi kalau pengalamanku yang beberapa kali diundang ke tempat untuk ngisi sosialisasi, itu banyak yang mereka bilang kok ada penghasilan lain nih yang ketarik, bukti potong, ada yang dari Shopee, ada yang dari bank digital. Nah itu kenapa ya? Selama ini nggak ada gitu ya. Iya selama ini kan nggak ada. Tahu-tahu apa ini? Nilainya receh-receh gitu. Jadi kok dipikir sih sebetulnya itu juga mungkin sebetulnya realitas kita sebetulnya nggak. Jadi kalau kita baca lagi kan di undang-undang PPh itu kan istilahnya kan yang kita laporkan di SPT itu kan penghasilan ya. Betul. Seluruh penghasilan ya. Seluruh penghasilan nggak terlepas dari kadang-kadang kan beberapa teman kita kan merasa ya kalau dia kerja sebagai pegawai ya udah penghasilan dari dia bekerja doang gitu kan. Padahal kenyataannya kan kalau kita kembali lagi ke pengertian penghasilan itu kan setiap tambahan kemampuan ekonomis ya. Jadi nggak terlepas dari hanya bekerja aja sebetulnya, bisa dari pekerjaan, ada dari usaha, ada penghasilan lainnya juga gitu kan. Yang selama ini tuh nggak disadari bahwasanya kalau aku dapat misalnya dapat cashback, ya aku cuek aja selama ini gitu kan. Cashback tuh sekarang tuh rame tuh. Cashback cuek aja, terus kadang-kadang dia dapat apa lagi? Misalnya dia dapat Shopee gitu afiliator ya karena selama itu merasa itu kan sampingan gitu kan. Itu kan sampingan saya, itu kan bukan pekerjaan saya, bukan penghasilan utama saya gitu kan. Ya bayangan masyarakat begitu selama ini gitu kan. Walaupun sebetulnya setiap tahun juga kita ngingatin, kita kan sosialisasi terus ya, artinya SPT itu bukan hanya pokoknya di situ kita mencantum seluruh penghasilan kita, baik dari pekerjaan, kegiatan usaha, apakah itu penghasilan dari modal misalnya kan, SEO dia misalnya nyewain tempat ada penghasilannya, atau penghasilan lainnya gitu kan. Penghasilan lainnya seperti yang kayak tadi dia tahu-tahu sebagai ini nih belanja dikasih cashback. Kan di situ sebetulnya ada penambahan penghasilan sebetulnya tambahan penghasilan. Nah, kalau dulu kan kalau kita bicara dulu kan eranya sebelum era Cortex kan kita masih menggunakan NPWP ya. NPWP betul. Yang itu berbeda yang 15 digit dulu. Nyala nih, Dok. Nyala sendiri TV-nya. Kali ini kita akan memandu kawan pajak. Sorry, interupsi.
Oke. Yang 500 digit dulu nggak? Nah, jadi itu kan artinya belum ini ya. Dulu kita artinya masih self assessment juga, masih menginikan apa namanya, ya artinya WP itu yang menjadi menentukan kita kasih kepercayaan lah dia untuk melaporkan itu semua. Nah, tapi sejak era Cortex ini kan kita udah digitalisasi semua kan, betul. digitalisasi semua. NPWP kita pun udah menggunakan NIK, artinya setiap si wajib pajak itu bertransaksi yang dia menggunakan NIK, ya artinya di negara ini kan pasti menggunakan NIK semua ya. Nah itu kan datanya sekarang ya terkumpul gitu kan, terkumpul. Nah ini yang harus di sistem Cortex ini diprepopulasi lah kira-kira seperti itu, ditarik otomatis. Oke, kalau dulu nggak seotomatis ini. Nggak seotomatis itu, jadi ditarik otomatis, ditampilkan ke WP. Jadi sebetulnya sifatnya ini membantu WP sebetulnya. Membantunya kenapa? Karena dia kadang-kadang kalau dulu kan dia harus mengingat-ingat lagi ya. Kalau kita suruh mengingat-ingat lagi, jangankan setahun yang lalu ya, 2 hari yang lalu pun kadang kita lupa ya kan. Nah, benar. dengan sistem Cortex ini artinya dia membantu bahwasanya kamu pernah lo menerima penghasilan dari sini. Jadi secara sistem dia terisi otomatis ke SPT-nya. Tapi nggak ini kemungkinan juga ya bahwasanya wajib pajak itu merasa ini aku merasa nggak nerima nih, tapi kenapa muncul. Nah, makanya sifatnya di Cortex ini, di SP tahunan ini, sistem akan memprepopulasi data itu, tapi silahkan para wajib pajak itu nanti menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau memang itu penghasilan, ya udah laporkan. Kalau memang itu bukan dari bagian penghasilannya, ya misalnya ya udah tinggal dihapus aja. Oh, bisa dihapus berarti bisa. Jadi jangan panik dulu berarti sebenarnya kalau ada data otomatis yang muncul ya. Iya, jangan panik dulu dan jangan langsung klik-klik juga ya. Jangan langsung klik-klik juga. Kalau langsung klik-klik itu. Nah, takutnya kan kayak gini ya. Jadi kalau dalam mungkin juga ini dialami para wajib pajak juga, banyak status SPT-nya yang lebih bayar. Oh iya, banyak tuh yang di sosmed tuh ngeluh kok SPT saya lebih bayar. Tahun-tahun lalu kok nggak lebih bayar, kok tahun ini lebih bayar begitu ya. Kenapa tuh? Nah, jadi begini juga, karena kan seperti kita bicarain di awal tadi kan, sistem menarik data penghasilan dan juga sebetulnya bukan penghasilan juga, kredit pajak juga ditarik sebetulnya. Kredit itu yang bukti potong tadi? Bukti potong. Bukti potong artinya kan para wajib pajak ini pada saat dia nerima penghasilan selama tahun 2025, dia ini sebetulnya begitu dia nerima penghasilan, dia udah dipotong pajak. Udah dipotong pajak begitu ya. Nah, potongan-potongan pajak ini muncul kalau di SP tahunan itu di lampiran L1E. L1E. Bukti potongnya pajaknya muncul. Masalahnya penghasilannya nggak semua muncul. Oh gitu. Masalahnya nggak. Ada yang muncul, ada yang enggak. Jadi misalnya begini. Katakanlah misalnya ada seorang wajib pajak. Misalnya seorang wajib pajak Tuan A lah misalnya. Dia menerima penghasilan dari afiliator Shopee marketplace tertentu lah misalnya kan, muncullah bukti potongnya itu di L1E-nya. Muncul di situ penghasilannya, bukti potongnya tuh. Nah, bukti potong ini kan menjadi kredit pajak dia. Bisa dia klaim lah kira-kira begitu, bisa dia klaim. Tapi secara ketentuan ya artinya bukti potong ini kan atas penghasilan, penghasilannya pun harusnya dilaporkan sebetulnya kan, dilaporkan. Cuman kadang memang di sistem Cortex ini data penghasilan tadi nggak muncul dia nggak. Munculnya di mana tuh harusnya? Ya munculnya memang kalau misalnya kayak kalau dia memang si wajib pajak tadi dia menerima penghasilan terkait affiliate misalnya, dia kan harusnya muncul di penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas misalnya. Nah itu secara ketentuan dia harus mencantumkan sendiri nggak? Mencantumkan sendiri artinya dia buat rekapan sebetulnya. Kalau memang itu itu menjadi penghasilan sehubungan dengan kegiatan sampingan dia sebagai
sebagai apa namanya afiliator lah misalnya kan, ada penghasilan sebagai pekerjaan bebas. Itu mesti dia cantumin. Tapi kadang di korteks yang muncul itu bukti potong itu tadi. Nah, jadi penghasilannya nggak masuk. Penghasilannya nggak masuk. Nah, kalau penghasilannya nggak masuk, artinya ada nggak match nih. Kredit pajak masuk, penghasilan nggak masuk, ya kan? Nah, artinya pastilah lebih bayar. Maka pastikan kembali. Walaupun di bukti potong itu data ada tertulis sebetulnya penghasilan brutonya dia. Nah, sebetulnya itu sebagai ini juga ya, sebagai kalau kita nggak punya datanya gimana di penghasilan bruto di data bukti potong itu sebenarnya tercantum penghasilannya. Cuman di kolom penghasilan, baik itu di penghasilan dalam negeri atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, dia nggak muncul. Kadang-kadang kita mesti ditambahin. Nah, itu memang PR kita juga ke depannya gimana biar data-data ini nggak hanya masuk di bukti potong, tapi masuk juga di penghasilan gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, berarti pernah tuh aku nemu WP yang dia mau laporan, dia kerja di salah satu kantor lah swasta ya. Samping itu dia juga sebagai afiliator. Nah, muncul tuh di L1E-nya ada mungkin lebih dari 5 lah bukti potong Shopee. Cuma ada yang muncul juga di L1D-nya. L1D itu yang penghasilan ya kalau nggak salah ya. L1D itu sehubungan dengan pekerjaan. Kolomnya apanya itu ya, sehubungan dengan pekerjaan. Jadi yang di L1D itu ada yang dari kantornya dia, sama beberapa yang dari Shopee itu. Jadi misalnya Shopee-nya ada 10, tapi dia di yang 10E-nya 10 tuh bukti potongnya. Tapi yang di L1D-nya Shopee itu cuma muncul 3. Pernah soalnya dapat kayak gitu tuh. Berarti tadi kan harusnya kalau pekerjaan bebas bukan di L1D ya? Iya, pekerjaan bebas di L3 kalau nggak salah ya. Iya. Tapi memang si itu kan tergantung nanti di jawaban dia ya. Jadi kadang-kadang kan di korteks ini lampiran yang kita ngomongin L1, L2, L3 itu kan sebenarnya lampiran di SP tahunan. Itu akan muncul ketika pada saat pengisian di induk pertama kali ya kita memilih ya. Jadi lampiran itu akan terbuka. Jadi kadang-kadang mungkin wajib pajak karena dia merasa aku sebagai pegawai doang nih. Jadi pada saat dia mengisi bagian B di induk, dia cuman mengklik pekerjaan aja misalnya. Padahal di bukti potong ada penghasilan selain pekerjaan. Yang itu tadi ada penghasilan terkait dengan pekerjaan bebas dia misalnya kan. Tapi pada di induk dia nggak pilih ada penghasilan dari situ. Nah, sehingga otomatis lampiran untuk pelaporan penghasilan pekerjaan bebas itu nggak muncul. Nah, ini juga kadang-kadang wajib pajak merasa ya di mana mesti saya laporin. Jadi pastikan kembali. Jadi maksudnya ini pastikan kembali setiap bukti potong yang muncul di L1E ini penghasilannya haruslah udah kita laporkan. Biar dia matching gitu kan. Biar dia matching gitu kan. Udah diinput lah istilahnya ya. Udah diinput. Kalaupun memang misalnya nggak masuk ke pekerjaan bebas, karena pekerjaan bebas nggak di ketentuan kita kan harus menyampaikan norma misalnya kan. Artinya kalau nggak masuk ke situ dan dia merasa ini bukan pekerjaan bebasnya dia, ya udah masuk ke penghasilan dalam negeri lainnya. Seperti itu. Yang penting kalau bukti potongnya 5, logikanya penghasilannya minimal 5. Minimal 5. Lebih kurang kurang dari 5 itu udah pasti salah lah itu. Udah pasti salah. Artinya lebih bayar di induknya itu nggak sesuai ya, karena kamu kebanyakan mengkreditkan bupotnya nih bukti potongnya. Betul. Malah logikanya kalau misalnya dia pekerjaan ya, ini mungkin kalau dia misal sebagai pegawai, ada bukti potong dari perusahaannya, dan ada bukti potong yang dari yang cashback gitu tadi misalnya. Logikanya itu kemungkinan bukan lebih bayar malah. Kalau lebih bayar itu kemungkinan salah malah sebetulnya karena memang perbedaan tarif tadi ya. Begitu dia kita masukin penghasilannya harusnya bisa kurang bayar malah jadinya kan. Nah, itu maksudku itu yang mesti jadi pengingat juga, reminder juga ke teman-teman kawan pajak sebelum submit SPT-nya, sebelum klik bayar dan lapor. Kalau udah lebih bayar, cek lagi. Bener nggak isiannya Bener nggak isiannya? Kalau memang benar dan kalau apa? Jadi kan pertanyaannya kayak gini.
emang kalau lebih bayar salah gitu kan? Ya enggak Ya sebetulnya, enggak sebetulnya kan? Nah itu banyak yang nanya tuh, kalau lebih bayar takut pasti ntar beginilah atau salah lah, diperiksa lah atau apa gitu kan. Padahal ya itu tadi ngecek dulu ngisinya udah bener atau belum. Tapi kalau case-nya misalkan ngisinya udah bener dan emang lebih bayar, emang prosesnya nanti beneran dicairin gak sih bang? Pastilah. Pasti ya. Pastilah. Artinya kan kayak gini. Mau statusnya lebih bayar, statusnya nihil, statusnya kurang bayar. Sepanjang memang itu SPT sudah diisi dengan benar, istilahnya kan, ya pasti status itu udah benar juga gitu. Yeah. Bukan berarti artinya lebih bayar kok jadi salah juga. Enggak. Jadi sepanjang komponen maksudnya unsur-unsur dalam SPT itu udah dilaporkan semua, penghasilannya udah dilaporin, ya kan? Yeah. Udah semua dilaporin tuh. Ya dan Pak lebih bayar. Ya udah mau nggak silahkan lebih bayar. Nanti di SPT kan kalau lebih bayar artinya nanti kan si wajib pajak ini mengajukan pengembalian ini ya pendahuluan kan, istilahnya restitusi lah. Nah dia nanti berkewajiban mencantumkan nomor rekening banknya. Nah itu mesti kita teliti dulu kalau memang udah benar nanti ya kita proses ya kita kembalikan uangnya ke rekening yang dicantumkan di SPT tersebut. Berarti sebenarnya ya kalau memang benar ngisinya ya LB itu adalah haknya WB kita kembalikan ya. Oh iya pastilah, pastilah. Dan bukannya ini ya, bukan hal tabu juga ya. Dan banyak juga yang lebih bayar kita proses kita kembalikan. Dan prosesnya di pajak itu cepatnya itu sekitar kalau kita sebetulnya proses orang pribadi itu kan 15 hari kerja sebetulnya. 2 minggu lah. 2 minggu kita teliti. Ya kenapa nggak langsung dikabulkan? Ya sama juga lah kayak kita kan rumah tangga ya. Kalau kayak rumah tangga itu misalnya anak kita Pak ada pengeluaran ini gitu kan. Ya kan mesti kita sebagai orang tua kita kan mesti pastikan dulu ini bener nggak nih si anak ini ada beli buku di ininya gitu kan. Ngomongnya beli buku ngomongnya beli buku. Beli Tamiya di sekolah. Iya kan? Ya itu sama negara juga begitu. Jadi ini anak Pak kata bu guru kami disuruh bawa uang untuk beli buku. Ya gurunya kita nggak ada WA gitu kan. Ya kan mesti kita tanya juga gurunya kan. Oh betul nggak ada uang buku. Ya, logikanya gitu. Logikanya begitu. Jadi jangan misalnya wajib pajak kok lebih bayar diperiksa ya. Bukan diperiksa, karena di kita itu sebenarnya penelitian aja sebetulnya. Kita penelitian, kita teliti apakah memang penelitian kita kebenaran SPT aja loh. Kebenaran. Yang itu kalau nggak salah kan ada batasannya yang diteliti yang mana, yang diperiksa yang mana gitu kan ya. Ada nominalnya gitu nggak sih? Ada. Jadi secara ketentuan itu diatur di PMK 39 ya, PMK 39 2018 kalau nggak salah ya. Jadi kalau wajib pajak orang pribadi itu, wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas itu sampai dengan 100 juta kita proses penelitian. Apanya nih 100 jutanya nih? Lebih bayarnya. Nilai lebih bayarnya ya. Nilai lebih bayarnya. Jadi 100 juta itu kalau untuk ukuran orang pribadi di Indonesia itu termasuk tinggi sebetulnya tinggi itu. Termasuk tinggi. Pajaknya loh. Pajaknya loh, bukan penghasilannya ya. Pajaknya jadi loh. Kita lapor SPT nih, LB 2 juta. Bisa itu penelitian ya, nggak pemeriksaan ya. Bisa. Kita teliti. Yang nggak sampai kalau bayangan mungkin Bapak Ibu, bayangannya kalau pemeriksaan lebih bayar kan sebetulnya 1 tahun. Tapi kalau ini kan istilahnya restitusi dipercepat lah. Dipercepat ya. Jadi kita sampai 2 minggu aja, 15 hari kerja lah. 15 hari kerja itu harus sudah keluar keputusannya. Diterima atau ditolaknya. Yang kita paling ngecek, yaitu tadi bener nggak 5 bukti potongnya penghasilannya udah dilaporkan minimal 5 nggak? Itu yang kadang-kadang wajib pajak bukti potongnya 5, penghasilannya cuma 1. Itu kan nggak ini tuh ya kan? Nggak pas. Aku nemu lagi nih. Jadi dia penghasilannya hanya 1 dari sebagai pegawai ya. Terus pembukti potongnya juga 1 tuh. Cuma tiba-tiba pas diinduk dia ngisi kok LB gitu. Nah itu kenapa bisa gitu bang? Bukti potongnya 1, penghasilannya 1. Iya, dia bukti potong pegawai tetap tuh kayaknya tuh. Oke, nah kenapa tuh dia? Oke, ini banyak juga yang kita proses begitu tuh. Jadi saking semangatnya juga kadang-kadang wajib pajak ini dia, aku pasti benar nih nggak ada bukti potongku cuma 1 nih. Penghasilanku cuma 1. Pasti harus hitungan di kortesnya pasti benar. Nihil, cuman dia kadang-kadang lupa memilih PTKP-nya enggak. PTKP. Iya. Jadi ya itu tadi. Jadi istilahnya kan bukti potongnya dilaporkan di 1E. Di situ kan tertera berapalah
potongan pajak yang menjadi kredit Iya, dia iya. kan. Nah, penghasilannya dilaporin udah sesuai dengan bukti potongnya. Nah, cuman saking semangatnya ini Iya. kadang-kadang kelewat pemilihan PTKP-nya. Atau salah milih PTKP kali Atau ya. salah milih PTKP. Oh. Salah milih PTKP ya kadang-kadang memang ada juga mungkin pemahamannya ya itu tadi salah PTKP. Oh kalau aku buat-buat aja nih. Iya iya iya. Tapi kan kita kan itu kan bagian penelitian kita tadi juga kan. Artinya PTKP-nya apakah Ya. sudah sesuai, sudah matching nggak dengan bukti potongnya gitu kan. Ya artinya kalau memang nggak cocok dengan bukti potongnya ya tentu itu kan ya nggak kita kembalikan kan. Oh iya iya. Karena salah artinya kepemilihan PTKP-nya kan. Artinya kalau memang salah bukti potongnya ya prosesnya di perusahaan nanti ke depannya dia betulin tuh bukti potong gitu kan. Berarti mungkin antara salahnya tuh antara di perusahaannya nggak update atau si kawan ini salah milih pas di induknya Salah ya. milih pas di induk. Banyak kan salah milih pas induk juga. Kebanyakan malah di Banyak induknya ya. salah pas induk. Kayak misalnya contohnya gini nih, dia kak 2025 tuh belum nikah, berarti kan TK 0. Oke. Baru nikahnya Agustus 2025. Nah kan pas tahun ini mau lapor semangat dia, Iya. K 0 kan Iya, jadi. betul. Beda nih LB jadinya. Oh itu ya jadinya ya karena Betul. bupotnya sama si induk SPT-nya tuh beda yang dia pilih ya. Iya betul. Jadi kan ya memang artinya kan kadang-kadang kan pertanyaan di pengisian SPT ini kan ada status kawin gitu kan. Ya. Kawin nol tanggungan. Padahal ini kan kalau kita bicara masalah PTKP kan di ketentuan kita kan sebetulnya PTKP itu berlaku pada saat kondisi di awal tahun. Jadi kalau misalnya ada rekan kawan pajak kita ini kan dia selama tahun 2025 itu sebetulnya di awal tahun itu statusnya lajang. Dia menikahnya di pertengahan lah, taruhlah di Juli misalnya begitu kan. Nah begitu dia lapor sekarang nih, Pak saya kan udah kawin nih, PTKP saya kan harusnya udah kawin begitu kan. Ya itu tadi, padahal kan ketentuan kita PTKP itu kita dasarnya itu pada saat kondisi di awal tahun tadi 2025, yang mana statusnya masih lajang di situ. Oke. Awal tahun itu ada ininya nggak? Maksudnya tanggal berapa hitungannya? Awal tahunnya dibilang pasti tanggal 1 lah. Tanggal 1 Januari berarti ya. Jadi Berarti kalau nikahnya tanggal 2 ya tetap acuan kita tanggal 1. Jadi kalau tanggal 1 dia belum kawin, tanggal 2 kawin, acuannya dalam PTKP dia statusnya tidak kawin. Oke. Seperti itu. Oke, menarik. Gitu berarti ya kalau LB jangan buru-buru langsung disubmit. Jangan Cek-cek buru-buru. dulu nih. Pastikan kembali. Bukannya kita nggak mau menerima LB ya. Iya. Kita dengan senang hati memproses kalau wajib pajak itu lebih bayar dan memang sesuai dengan kondisinya. Oke. Begitu, Pak. Nah ini Bang, aku udah ngerangkum beberapa pertanyaan warga Threads. Jadi ternyata Warga Threads itu Threads. banyak orang-orang konsultasi Cortex. Aku baru Oh, tahu di juga. Threads ya? Iya. Coba kita tampilin di layar ya. Nah ini ada pengalaman dari akun STD. Pengalaman Cortex SPT. Tidak teliti, jari lebih cepat dari mata. Klik-klik, lihat lampiran otomatis, seems all good. Lalu klik kirim, terbitlah billing kurang bayar 23 juta. Oke. Tidak panik, tetap tenang. Wis. Masuk ke menu billing, klik batal, tertulis dalam 10 menit bakal hilang. Oh emang bisa gitu ya? Billingnya bisa dibatalin terus nanti ini ya? Bisa. Balik Kalau lagi ya? sekarang bisa, kalau dulu kan memang billing harus kita nunggu sampai expired dulu kan. Tapi sekarang memang kondisinya dipermudah lah. Artinya kalau kita salah sudah membuat kode billing ya bisa dibatalin. Terus tertulis 10 menit tapi ditungguin sejam nggak hilang-hilang, mulai panik. Mencoba composure, saya tinggal tidur. Esok paginya billing udah batal. Lalu bikin ulang SPT dengan lebih teliti. Saya mulai paham logiknya dan voila nihil. Terus di bawahnya dibalas nih sama Rifki Zaki. Logik paling umum SPT tahunan Cortex, kalau kurang bayar berarti bisa jadi PTKP salah input atau nggak sesuai bukti potong. Kalau lebih bayar coba cek L1 bagian D dan E. Bener sih yang tadi kita bahas ya, Betul, yang L1 D dan E. Ini Bro Rifki ini benar sekali nih. Jadi ya seperti yang disampaikan Bro Rifki ini, ya umumnya yang kasus-kasus salahnya itu lebih bayarnya itu tadi karena PTKP-nya salah. Salahnya paling besar itu dia nggak mengklik. Tidak mengklik. Kadang begini juga ya, dia mengklik, merasa dia mengklik, tapi lupa simpan konsep. Terus dia balik ke lampiran lain, balik lagi ke situ, PTKP-nya kadang nggak ngupdate. Iya. Itu sering juga tuh. Jadi sering juga ya ternyata ya. makanya pastikan sebelum klik bayar dan lapor, teliti kembali ya, teliti kembali. Oke.
Oke, next. Dari Kristania Wulandari 81. 2025 kerja di perusahaan. Oke. Perusahaan A kerja Januari sampai Maret. Dapat 31,5 juta, pajaknya 0 atau di bawah PTKP. Oke. Lalu masuk ke perusahaan B bulan April sampai Desember, penghasilan 142,8 juta, dipotong PPh 21 6,1 juta. Total brutonya berarti 174,3. Nah, pajak turunannya 13,58 juta. Kurang bayar jadi 7,46. Pertanyaannya, ini wajar karena pindah perusahaan. Masing-masing hitung parsial. Bisa dikurangi atau emang harus dibayar full? Nah, gimana nih, Bang? Oke. Pindah perusahaan nih. Kristani Wulandari. Jadi gini, pindah perusahaan artinya kan di Januari Maret sebetulnya kan gini, Januari Maret dia itu sebetulnya udah menerima penghasilan sebetulnya. Oke. Udah menerima penghasilan. Nah, sedangkan di perusahaan B dia menerima penghasilan lagi. Nah, ada dua pilihan sebetulnya bagi si wajib pajak dengan status pindah perusahaan begini. Pertama, dia memilih nanti aja deh aku gabungin dua-duanya penghasilanku gitu kan. Aku aja gabungin penghasilanku di perusahaan A sama perusahaan B gitu kan. Nanti di SP tahunan. Artinya aku gabungin nanti penghasilanku di situ. Artinya aku kurangi dengan potongan pajak masing-masing perusahaan. Ya artinya kalau ada selisih aku lunasi nanti di situ. Kurang bayar itu kurang ya, bayar. Yang ini tadi ya. Yang ini tadi case-nya yang begini tadi karena memang di perusahaan A ini dia karena memang udah putus kontrak di situ lah istilahnya udah pindah, ya pasti penghasilan dia selama 3 bulan itu dianggap sebagai penghasilan setahun, yang mana PTKP-nya masih lebih tinggi gitu kan, artinya nggak dipotong di situ. Nah, kalau case-nya begini ya udah benar sebetulnya kurang bayarnya. Atau Pak boleh nggak saya nggak usah kurang bayar di akhir tahun? Boleh, bisa. Dan ini udah ada di ketentuan kita sebetulnya. Oh iya diatur ya berarti ya. Udah diatur di PMK 168 tuh per 11 ya. Per 11 2025 kalau nggak salah 2025 itu diatur bagaimana kondisi kalau si pegawai kalau dia pindah kerja. Nah, kalau dia mau nihil nanti dia bawa tuh bukti potong. Jadi kan nanti kalau pada saat dia habis kontraknya berhenti di situ dari A, nanti perusahaan A ini akan menerbitkan bukti potong A1. Nah, itu masa pajak terakhir dia lah di situ kan di Maret. Nah, bukti potong ini dia sampaikan ke bagian keuangannya atau bagian keuangannya lah ya yang ngurusi penggajian-penggajiannya kan di perusahaan B. Nanti sama perusahaan B penghasilan di perusahaan itu nanti diperhitungkan. Jadi nanti pada saat pemotongan pajak dia di bulan Desember nanti, jadi di perusahaan B ini sudah memperhitungkan penghasilan neto dia di perusahaan A, dan itu sudah ada fiturnya di Cortex. Di pas pengisian apa? Pas pengisian bukti potong A1 di perusahaan B. A1 juga ada fiturnya ya. Ada fiturnya nanti get data dari perusahaan sebelumnya gitu, bukti potong sebelumnya itu nanti menarik data. Jadi sepanjang dia udah buat bukti potong ya tentunya di perusahaan sebelumnya ya. Artinya data itu ketarik nantinya. Nah, aku dulu pernah ingat nih. Kayaknya yang bisa kayak gini tuh kalau zaman dulu itu kalau yang masih satu entitas yang sama ya, misalkan dari pusat ke cabang. Tapi kalau udah beda entitas itu dulu nggak bisa ya pengakuan penghasilan neto yang dari kantor lamanya gitu. Dulu ya. Yang dulu saya kurangin zaman kapan. Tapi secara ini sih sebetulnya secara ketentuan di formulir bukti potong kita pun sebetulnya ada penghasilan neto sebelumnya. Cuman di contoh-contoh memang itu memang pada saat itu case yang begini adalah case yang masih dalam satu ini ya, pusat ke cabang masih dalam satu tempat. Saya ke cabang ke pusat ke cabang gitu ya. Betul, pusat ke cabang, pusat ke cabang. Memang di contoh per 16 kita dulu 2016 itu contohnya memang masih dalam satu satu perusahaan lah istilahnya. Ya walaupun masih maksudnya pusat ke cabang itu masih satu NPWP ya, satu NPWP si pemotongnya itu, si pemberi. Kalau dulu kan 001, 002. Iya, betul. Kalau sekarang ini bisa ya walaupun beda ini bisa. Jadi bisa nanti atas penghasilan di perusahaan A ini nanti itu diperhitungkan di perusahaan B. Jadi nanti ya pasti
itu dilunasinya kapan? Nanti di masa pajak Desember. Masa pajak Desember. Oke. Jadi nanti pada saat udah urusannya selesai di masa pajak Desember, nanti bagi Bu Kristania ini ya, itu udah pada saat lapor SP tahunan, ya sepanjang nggak ada penghasilannya harusnya nanti statusnya nihil. Nihil ya. Statusnya nihil. Oke, kita lanjut nih dari Bekti Nuraini. Oke, Help apa dong, katanya? mau bikin SPD tahunan kok jadi lebih bayar. Biar nihil caranya gimana ya? Karyawan plus afiliatnya cuma 3.000 perak. Ini yang tadi nih kita bahas nih Bang. Siap. Jadi ngisi SPT itu jangan dulu kita cari hasil akhirnya ya. Ini yang salah juga kadang-kadang. Iya. Jadi karena pengen instan kan. Iya. Kenanya segini. Kita maunya ya ini kan yang mungkin salah juga ya. Jadi kalau niat kita mau menihilkan, nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya, ini kan udah pasti salah. Karena memang ya SPT kan harus diisi dengan benar lengkap jelas ya. Jadi status itu adalah hasil akhir. Nanti setelah kita mengisi semua komponen-komponennya, penghasilannya kita isi, hartanya kita isi, utangnya kita isi. Nah hasil akhirnya itu lebih bayar, status kurang bayar dan nihil. Itu berdasarkan isian itu sebetulnya. Bukan di awal kita tentukan saya maunya nihil gitu kan. Gimana mau nihil tapi perhitungannya kurang bayar itu kan. Orang mikirnya yang bener laporan SPT itu pasti nihil. Kalau lu lebih bayar ada yang salah nih gitu. Enggak. Jadi mau nihil, mau kurang bayar, mau lebih bayar itu sepanjang SPT-nya diisi dengan benar lengkap itu nggak ada yang masalah, nggak ada yang salah itu. Jadi nihil bisa salah nggak? Bisa juga salah. Lebih bayar bisa salah, bisa salah, bisa benar. Kurang bayar sama juga, bisa salah, bisa benar gitu. Bukan berarti kurang bayar udah pasti benar. Belum tentu juga kan, belum tentu juga. Gitu. Gitu ya, saudara Bekti nih. Mudah-mudahan nonton nih di rumah. Nah, ini dari Agus Neuroklaten. Ada yang punya investasi saham di Stockbit. Gimana pelaporannya di Cortex? Nah, ini banyak juga nih kemarin nanya nih. Stockbit, lapornya di Cortexnya di mana gitu. Oke, memang apalagi anak Gen Z ya. Stockbit itu aset ya? Stockbit itu apa ya? Dia kan platform ini ya. Saham ya. Oh, berarti investasi ya? Investasi. Jadi ini paling banyak nih kalau era-era yang 80-an ke bawah kayak kami ini nggak jarang sebetulnya dulu yang bermain begini sejak COVID. Banyak anak-anak sekarang yang udah sekarang yang investasinya di saham. Jadi kalau ya lumrah lah dia kalau misalnya main di ininya. Nah untuk yang saham misalnya di Stockbit atau di iPod ada Mirai ya yang ini ya kan sekuritasnya lah, platformnya. Nah ini apakah ini menjadi bagian dari harta? Iya, investasi itu adalah bagian dari harta. Nah, investasi itu adalah salah satu bagian dari harta. Nah, gimana pelaporannya di Cortex? Tentu Bapak Ibu yang mesti kita laporin di Cortex itu adalah harta posisinya per tanggal 31 Desember. Ya. Posisinya per tanggal 31 Desember. Cuman masalahnya begini, kalau investasi saham itu ada dua yang nanti mesti Bapak Ibu laporin. Pertama, kalau Bapak Ibu ada jual beli selama tahun 2025, artinya ada transaksi jual beli di situ, ada trading kan. Nah, atas aktivitas trading tersebut sebetulnya udah dipotong pajaknya sebetulnya dan udah final sebetulnya. Tapi itu mesti kita laporin juga. Nah, kita laporin itu nanti di bagian penghasilannya dikenang final di L2. Di L2. Final ya. Itu jadi, kalau kita jual terus dipotong PPh ya. Udah dipotong PPh. Kalau nggak dijual cuma di hold aja. Kalau di hold aja artinya nggak ada aktivitas jual beli, artinya ya pasti nggak ada penghasilan terkait dengan penjualan tadi. Artinya penghasilan finalnya ya nggak kita isi gitu kan. Kewajiban kita hanya mengisi di bagian harta aja. Yang kita isi apa? Ya kondisi posisi perolehan kita di tahun 2025. Jadi misalnya kita belinya kemarin, jadi khusus yang harta sekarang yang non kas juga. Jadi juga ada yang selain harga perolehan kita juga nilai saat ini ya. Iya, nilai saat ini enggak. Jadi ya apalagi kalau saham ya gampang sekali ya. Posisi per akhir tahun ada tuh nilainya kan, nilainya per tanggal 31. Ya, jadi nanti kalau bagi Pak Agus ini kalau punya investasi saham, ya pertama kalau ada tradingnya, jual belinya laporkan di penghasilan final.
Yang mana ini setiap sekuritas sudah menyediakan sebetulnya Kak. Ada laporannya lah. Ada laporannya, jadi nggak usah capek-capek buat rekapan lagi berapa penjualan selama setahun. Aduh, apalagi yang tiap hari jual beli ya, scalper ya, kayak teman kita nih Aldo. Wah, ini kan kalau dia buat rekapannya bisa ini sampai miliaran gitu kan. Stockbit juga Stockbit juga. Ya itu. Ada laporan ya berarti ya? Ada. Ya. Setiap sekuritas pasti ada dia buat ini ya, laporan untuk pelaporan pajaknya. Okay. Jadi jangan lupa lapor kalau jual belinya lapor di penghasilan final, sedangkan posisi saham yang masih kita miliki lapor di harta. Oke, berarti maksudnya di harta itu di mana sih? L berapa sih? Harta itu di L1. L1 saya lupa A tuh. ya, A ya, paling L1A, atas kan? tapi nanti L1A itu kan ada nomor, ada kas, dikelompokkan lagi, ada yang nomor bagian A itu kas, dasar kas, dan A yang di bagian investasi. Investasi. Oke. Lanjut dari Tiara Swastika. Kok bisa di laporan SPT kurang bayar 1,9 juta padahal apapun yang masuk ke rekening udah langsung dipotong PP 21 sama bagian keuangan dan nggak ada sumber penghasilan lain juga. Nah ini agak umum ya, maksudnya ya kita nggak akan bisa jawab juga kalau nggak tahu case-nya gimana ya. Betul. Apakah dari tadi tuh yang pindah kerja atau dia misalkan pekerjaan bebas, betul, bukti potongnya yang bulanan. Ya betul. Jadi memang kalau kita bicara PPh ini nggak bisa langsung kita judge, oh ini pasti salah, ini pasti benar nih. Okay. Enggak juga. Jadi memang kita lihat, kita mesti tahu kasusnya gimana gitu kan. Nah, sekarang kayak kasusnya Bu Tiara ini misalnya, kurang bayar 1,9 ini kan kita cuma nggak dapat informasi apa-apa nih terkait yang masuk ke rekening dia misalnya. Kalau dia kalau misalnya Bu Tiaranya misalnya ya, dia statusnya pegawai, tiap bulan masuk ke rekening pegawai, dan dia pegawai tetap misalnya, udah dipotong pajak tiap bulan oleh perusahaannya dan dapat bukti potong A1 BPA 1 di masa pajak Desember misalnya kan, dan dia nggak ada penghasilan lain. Harusnya kalau dengan kondisi begitu maka bisa dipastikan kalau dia kurang bayar, artinya kemungkinan salah nih, kemungkinan salah. Kalau kondisinya karena maksudnya nihil. Nah, cuman kalau misalnya yang masuk ke rekeningnya ini adalah penghasilan dari hubungan status dia sebagai pekerja bebas, ya kita nggak tahu, bisa aja bener gitu kan, bisa aja bener karena begini, kalau pekerja bebas itu memang dia nanti itu potongannya itu kan potongan masih menggunakan apa ya, tiap bulan itu tiap bulan itu dipotong tarif pasal 17, umumnya ya 5% lah, 5% tiap bulan, dan nggak diakumulasi, Jadi misalnya kalau dia terima dalam satu bulan itu misalnya gajinya 40 juta nih, 40 juta potong 5%, Januari 40 juta, kali 50% dulu ya? Kali 50% dulu kan ada pengurangnya kan, normanya kan. Nah, gitu terus sampai dengan Desember. Sampai dia begitu lapor tuh semua di SP tahunan, dia totalin tuh penghasilan setengah yang kan ada normanya tadi ya, dengan mempertimbangkan norma tadi. Nah, kok hitungannya beda? Ya pasti itu jelas beda. Karena tadinya setiap bulan dia dipotong 5%, begitu dia gabungin pada saat lapor SP tahunan, itu udah kena bisa lapisan tarif 15%, 25% gitu kan. Ya pasti hitungan potongan pajak tadi ya menjadi kurang bayar. Nah, jadi informasinya mesti kita lengkap dulu tuh, baru bisa kita pastikan oh ini benar, ini salah. Seperti itu kira-kira. Gitu ya Bu Tiara Swastika. Kita perlu cek lagi pengisiannya, Ibu penghasilannya dari apa begitu. Dari emi.apr, sudah pasrah harus kurang bayar, udah dapat kode billing terus bayar kurang pajak, kemana ya? Need help biar cepat beres. Berarti dia nanya bayarnya kemana? Bayarnya kemana, bukan kurang bayarnya. Jadi kayaknya dia udah. Jadi jangan pasrah juga ya. Jadi jadi seolah-olah pasrah ini kan kesannya apa ya? Kesannya gak yakin gitu ya kan. Isi SPT ini kayak challenge gimana biar nihil ya mungkin. Iya, gitu. dia nggak kayak yakin gitu. Jadi pastikan lagi sepanjang SPT-nya memang udah diisi benar lengkap jelas, ya udah status yang
yang muncul itu ya udah bener lah itu gitu kan. Nah, Oke. dan kalau memang kurang bayar, nanti kan otomatis billing akan tercreate ya, tercreate itu silahkan dibayar sekarang udah gampang aja, mau bayar lewat internet banking bisa, ke ATM bisa, ke banknya bisa, lewat marketplace juga bisa. Kok Indomaret juga bisa kayaknya. Harus jalan kaki ke bank, kantor pos. Dulu harus kantor pos atau ke teller bank gitu kan. Ke pakai e-wallet juga bisa kayaknya. Bisa ya, E-wallet bisa. iya. Baik. Jadi kalau untuk yang paling gampang itu, kebiasaan kita yang kurang itu adalah ini kan ngetik status bisa nggak? Ya googling aja pasti keluar. Iya. Jadi maksudku pada saat dia mengetik status ini, ya, effort dia pindahkan tuh untuk nge-googling. Sebetulnya udah ada jawabannya sebenarnya. Jadi harusnya dia nggak sempat. Tapi ya aku nemu kebiasaan orang Indonesia nih Bang ya. Jadi nyari jawaban itu bukan di Google Bang, mencari jawaban di kolom komentar. Jadi mending gua tanya di sosmed gitu loh. Iya. Ntar pasti ada jawabannya kok gitu. Betul. Itu memang. Misalnya ya, kayak misalkan mau siapa nih yang lagi viral artis nih? Cari aja di kolom komentar tuh. Betul. Pasti ada tuh nanti yang nge-tag namanya. Betul. Itu malah kadang ya, kolom komentarnya kan ribuan ya. Iya. Itu kok ini kan ada kadang-kadang bercerita apa sampai kita klik ke bawah kok belum nemu ininya kan. Sampai ada orang titip sendal gan. Saking mencari jawaban itu kolom komentar. Benar sih. Keinginan kita untuk mencari jawaban itu ya lebih cenderung ke kolom komentar ya. Iya. Mesti harus disuapin lah kira-kira seperti itu. Iya, bener tuh. Oke, gitu ya. Itu kebiasaan nggak baik ya, jangan dicontoh. Tapi kadang aku juga suka gitu sih. Kayak sesuatu yang lagi viral gitu. Lanjut nih dari Sela. Mau nanya aja. Kalau nggak lapor Cortex kita bakal kena apa sih? Woi, ini pertanyaan yang fundamental ini. Ya, fundamental sekali dia. Mau nanya kalau nggak lapor Cortex kita bakal kena apa sih? Waduh, ini Bu Sela. Jadi Bu Sela, jadi sepanjang Bu Sela udah memiliki NPWP, memang itu kan sebetulnya ada ketentuannya kalau misalnya bagi wajib pajak yang belum atau tidak lapor SPT sampai dengan tanggal jatuh temponya. Jadi kalau untuk PPh untuk orang pribadi itu pelaporannya sampai dengan tanggal 31 Maret. Kalau tidak lapor maka akan bisa dikenakan sanksi denda terlambat lapor. Denda berapa denda? 100.000. Nah, kalau misalnya kita nggak lapor padahal kita harusnya SPT-nya kurang bayar juga dan nggak lapor juga. Nah, selain nanti kena sanksi denda terlambat lapor, kita juga dikenakan sanksi bunga terlambat bayar. Oh, ada dua. Ada dua, karena harusnya dia lunasi tanggal 31, dia nggak lunasi, itu kena bunga tuh. Itu yang untuk yang kurang bayar. Yang kurang bayar ya. Kalau yang nihil tapi nggak lapor, kenanya denda. Denda aja. Jadi kalau dia kurang bayar, ya dia kena dua kenanya, bunganya dia kena, dendanya dia kena, gitu. Oke, gitu ya Bu Sela ya. Jadi kalau punya gitu Bu Sela ya, mudah-mudahan setelah menonton acara ini langsung lapor ya. Sayang, padahal statusnya nihil Pak, gara-gara ini jadi bayar dendanya kan lumayan. Belanja Shopee 100.000 itu sangat berarti. Beli kopi lumayan ya. Oke, sekarang dari Hani Liwe. Cicilan KPR malah masuk ke daftar penghasilan dalam negeri di Cortex, tanda tanya 2 kali. Emang iya? Cicilan KPR ke penghasilan. Ini cicilan KPR ini kayak belum pernah kejadian nih, aku gimana ini kalau ada nih orangnya perlu juga cicilan kita. Cicilan kan utang ya kayaknya. Iya, jadi di SPT itu sebetulnya secara dia terbagi dari 3 bagian besar. Pertama, ada SPT itu adalah sarana kita melaporkan penghasilan. Yang penghasilan itu bisa penghasilan di breakdown lagi, ada penghasilan bukan objek, ada penghasilan objek gitulah. Penghasilan objek itu kita bedain lagi, ada penghasilan tidak final, ada penghasilan final. Nah, itu garis rumah besarnya itu penghasilan gitu. Yang kedua kedua harta. Jadi SPT juga selain melaporkan penghasilan, kita juga harus melaporkan harta. Yang ketiga utang. Nah, artinya
cicilan KPR itu kan sebetulnya bagian dari utang sebetulnya. Jadi jangan salah kamar ya, jangan salah kamar. KPR dimasukin ke penghasilan itu nanti salah jadinya kan. Sebenarnya dia punya tambahan penghasilan Iya. kan. Padahal sebenarnya dia nyicil utangnya. Nyicil gitu. utang, jangan. Iya, Jadi iya. KPR itu mungkin pelaporannya di bagian utang. Jadi yang di utang pun yang kita laporin adalah sisa utang ya, jangan cicilan itu kita laporin. Sisa utang kita yang belum lunas. Sisanya ya Sisanya. per akhir tahun. Per berarti akhir ya. tahun. Bukan pas awal kita ngutang berapa nominal ya. Jadi kalau misalnya tiap tahun masih ada, ya itu mesti kita update tuh saldo utang kita berapa. Berarti berkurang dong logikanya tiap tahunnya. Kalau dia bayar harusnya. Iya, kalau dia bayar. Kalau nggak bayar disita dong. Kalau nggak bayar kan. Rumahnya disita dong, Bang. Ada juga kalau nggak bayar kan, kita nggak bayar kok nggak berkurang nih, rupanya dia belum bayar Pak, ada perjanjian dengan bank belum bayar katanya. Oh iya. Kita nggak tahu ya, Iya, tapi iya. harusnya berkurang lah. Oke. Oke, apalagi udah habis ya nggak ya? Oh, tar, ini dia. Coba keputus. Amar. Nah, dari Amar Adi Pangestu, warga. Hai warga, maksudnya menyapa warga Threads. Hai warga, pas lagi lapor SPT di Cortex saya ada lebih bayar meskipun jumlahnya kecil, dan di bagian G saya memilih dikembalikan melalui permohonan pengembalian. Kemarin SPT sudah disubmit, apakah akan menimbulkan masalah? Ada solusikah warga? Terima kasih. Ini yang tadi kita bahas. Oh, yang tadi bahas. Harusnya kalau bagi rekan-rekan ini udah nggak mesti saya jelasin, udah pasti tahu jawabannya, udah tahu jawabannya. Ini kayak udah kita bahas nggak? Oke lah. Dari Hairan Nisa. Kalau kita punya NPWP dan nggak aktivasi Cortex, akibatnya apa ya? Saya karyawan BTW tapi udah 3 tahun nggak lapor SPT karena di bawah PTKP. Oke, nah jadi kalau karyawan, ya jadi kita ngaktifasi Cortex itu kan keperluannya salah satunya kan untuk bisa melapor SPT sebetulnya. Salah satunya. Berarti bisa untuk yang lain dong, akun Cortex. Bisa. Jadi ya artinya kalau nanti kita misalnya jual beli rumah, kita kan perlu untuk melakukan validasi itu mesti untuk di Cortex. Jadi banyak sebetulnya, banyak yang bisa dilakukan bagi misalnya dia penghasilan ke luar negeri, dia mau buat SKD itu banyak. Jadi di form DGT-nya gitu kan. Itu banyak mesti hal-hal yang tentunya terkait dengan perpajakan ya. Jadi salah satunya kita untuk lapor SPT. Nah, bagi Bu Kairanisa ini, dia ini karyawan artinya, dan di sini pun dia udah punya NPWP katanya. Yeah. Kalau memang dia dan penghasilannya di bawah PTKP, nah kalau sebetulnya kalau status sebagai pegawai itu dan penghasilan di bawah PTKP itu bisa dikecualikan dibebaskan dari pelaporan SPT nggak? Oke. Tapi dengan syarat dia mengajukan permohonan nonaktif. Ngajuin permohonan nonaktif. Baru bisa dibebaskan dari wajib lapor. Iya, kita bebaskan dari kewajiban lapor, artinya nggak lapor pun dia nggak dikenakan sanksi tadi lah, yang 100.000 tadi. Nah itu ngajuinnya dari mana? Harus datang ke KPP? Datang monggo silahkan, dari Cortex juga bisa. Oh, ini tadi ya fungsinya akun Cortex saja. Iya. Salah satunya biar bisa ngajuin nonaktif online. Betul. Dulu kayaknya nggak bisa, harus datang nggak? Ya inilah keunggulan Cortex yang terus kita sampaikan ke wajib pajak. Jadi tanpa melihat tempat, ya monggo di mana aja, permohonan yang tadinya yang harus kita ke KPP, harus kantor pajak, ya bisa sekarang lewat Cortex. Hampir semua layanan bisa lewat Cortex lah, hampir semua. Memudahkan sebenarnya. Memudahkan. Jadi ini pastikan lagi ya Bu Kairanisa, apakah memang statusnya sudah nonaktif atau belum. Kalau nonaktif ya memang ya udah bener nih, nggak lapor dia nggak masalah. Tapi kalau memang walaupun di bawah PTKP tapi statusnya masih aktif, ya ini bisa kena potensi sanksi denda tadi. Oke. Kira-kira gitu. Ngeceknya nonaktif tuh di profil ya Bu ya. Di profil ya, betul. Lanjut nih dari Ulfa Maisa. Mau tanya, aku orang awam, mau lapor SPT tahunan karena aku afiliator Shopee. Oke. Apa ini? NAP di daftar bukti pemotongan ada nama pemotong yang asing. Kayaknya Dan ini. Oh, saya nggak tahu nih istilah-istilah apa ini. Aku sama sekali nggak pernah kerja di sana atau terikat kerja di situ. Ada yang tahu nggak? Ya dia perusahaan apa? Atau ada kemungkinan dataku dicuri sama dia? Waduh. Oke. Terlalu jauh kayak jadi. Oh iya memang ini. Gimana nih Bang? Kalau misalkan saya nggak ngerasa nih kerja di sini kok, tapi ada bukti potong dari perusahaan ini.
Oke. Nah, ini juga yang di awal tadi kita sebutin bahwasanya memang sistem Cortex ini dia sebelum kita, kalau dulu kan kita ngisi manual ya, kita ngisi ngimput-ngimput. Nah, sekarang sistemnya memprepopulasi. Jadi data penghasilan, data bukti potong itu nanti masuk ke sistem. Tapi kita mesti harus melakukan seperti yang lain, kita harus meng-cross data yang masuk ke sistem akun kita itu udah bener apa belum. Nah, kalau memang kasusnya Pak, saya merasa kok ini saya nggak pernah kerja di 3D Sinergi Indonesia kayak kasus Bu Ulfa ini nih. Banyak nih potongan. Nah, ini banyak juga nih kan. Nah, kalau memang dia merasa nggak ada penghasilan dari si PT-nya, ya tinggal dihapus aja nanti. Dihapus aja ya, bisa ya. Dihapus dari bukti potong, dihapus dari penghasilannya. L1D-nya dihapus, L1E-nya juga dihapus. Oke, kalau memang merasa tidak bekerja tidak dapat penghasilan dari situ ya. Kalau dicuri nggak tahu ya, kita nggak tahu kemungkinan. Tapi bisa aja kadang-kadang gini, salah input nick di bagian HRD-nya salah atau potong bagian dia salah input nick, rupanya nicknya ini kadang-kadang kan ada yang mirip-mirip gitu kan, ke input namanya gitu, ke input nicknya beda gitu satu kan, angka beda satu angka, rupanya itu udah orang berbeda. Jadi makanya pastikan lagi ya. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi bisa dihapus aja kalau memang ngerasa nggak dapat penghasilan dari situ. Terus ini dari Nabila Bilo 27. Warga mau tanya dong, kalau kita sebagai karyawan kan pajaknya udah dibayarin kantor ya. Jadi kalau misal nggak lapor efeknya apa? Kan sebenarnya aku udah bayar, cuma males ribet aja, Cortex ini malesin. Waduh. Dia tadi nih efeknya kalau nggak lapor ya. Ya udah berapa kali kita singgung. Jadi kalau nggak lapor dan aktif itu bisa kena sanksi denda terlambat lapor ya, atau tidak lapor 100.000 ya. Bu Nabila jangan males-males ya, jangan males-males. Tohnya ini sekali setahun juga ya, sekali setahun juga, dan ya kita tahu ya negara kita ini kalau nggak dari pajak ya bisa bubar gitu ya, karena 80% dari pajak ya. Jadi ya artinya kalau nggak males-males semua nanti kayak Bu Nabila ya pasti ya, kita akan kesusahan semua gitu kan. Benar-benar. Dari Tanyain The City, drama Cortex ada aja. Pas ngisi bagian kredit pajak ada pertanyaan gini, apakah terdapat PP yang telah dipotong atau dibayarkan oleh pihak lain? Kalau jawab iya jadi lebih bayar, kalau jawab tidak jadi kurang bayar. Kapan nihilnya Mame? Jadi ini yang kita bahas dari tadi juga nggak. Jadi lebih bayar itu nggak salah dan nggak pasti benar juga ya. Benar. Jadi belum tentu salah dan belum pasti benar juga. Kurang bayar pun begitu. Nihil juga begitu. Jadi jangan beranggapan bahwa nihil pasti itu benar, enggak. Jadi pastikan sepanjang memang penghasilannya udah benar, udah kita input semuanya, bukti potongnya juga udah masuk semua, apapun hasilnya itulah yang benar. Mau hasilnya itu lebih bayar, kurang bayar, nihil, itulah yang benar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan yang benar itu pasti nihil ya, itu salah tuh. Itu jangan beranggapan seperti itu. Oke, dari siapa nih? Masih ada. Greyayu 92 Flip Back. Era DJP online nihil, era Cortex kurang bayar. Salary di kantor juga segini-gini aja. Cek-recek slip gaji versus form BPA 1. Di slip gaji ada potongan zakat penghasilan per bulan. Di form BPA 1 zakat 0. Aduh. Di slip gaji ada potongan zakat penghasilan per bulan. Oke, di form BPA 1 zakat 0. Oke, nah. Itu berarti ya yang bikin Cortexnya kurang bayar ya. Coba nih salary kantor juga cek-recek di slip gaji ada potongan zakat penghasilan per bulan. Di BPA 1-nya zakatnya 0. Tapi kok kurang bayar? Kok kurang bayar? Ini harusnya lebih bayar malah sebetulnya. Jadi ini perlu kita cross check lagi ke Bu Gray ini ya. Jadi kalau zakat itu kan secara di ketentuan kita itu bisa menjadi pengurang ya, penghasilan bruto kita. Tapi dengan catatan zakatnya ini adalah zakat yang ke lembaga amil zakat yang sudah disahkan sudah disahkan sama pemerintah. Daftarnya ada di keputusan Menteri Keuangan kalau nggak salah ya. Nah, jadi ada daftarnya, listnya. Sepanjang memang zakatnya udah disalurkan ke lembaga itu dan kita ada bukti ininya, itu menjadi pengurang tuh. Nah, cuman pengakuan pengurangannya itu sebenarnya sekarang udah ada 2 cara. Pertama lewat perusahaan. Kalau memang dipotong dari gajinya, harusnya bagian pajaknya di perusahaan itu sebetulnya harus memperhitungkan itu. Harusnya memperhitungkan itu. Kalau udah dipotong di gaji ya? Udah dipotong di gaji. Harusnya seperti itu. Jadi
harusnya sih ya statusnya nihil juga sebetulnya. Iya. Nah, kalau memang BPA satunya nggak dicantumin, harusnya BPA-nya bisa dibetulkan sebetulnya nggak? Bisa dibetulkan ya. Jadi di situ dicantumin bahwa zakat yang dibayarkan dari potongan gaji itu diperhitungkan dalam penghitungan pajaknya, masa pajak ininya, masa pajak Desembernya gitu kan. Oke. Ini lanjut yang ini Bang. Kitty Hazel. Oke. Ada dua nih di fotonya, ada dua Gold chip pertanyaan bukan Mr. Gold. Oke. Guys, yang paham pajak dan dana input SPT tahunan pribadi yang atas dulu ya. Oke. Mau nanya deh soal kolam utang. Misal kita ada utang CC kartu kredit. Nah, nama kreditornya itu diinput nama bank penyedia CC-nya kan ya? Oke. Kreditornya. Nama kreditornya. Iya kan bener ya? Iya benar. Ada bank penyedia Berarti kartu bank kreditnya. penyedia kartu kreditnya. Mana? Oke, jelas ya Kitty. Jelas. Jadi utang kartu kredit itu juga termasuk utang yang mesti kita laporkan. Termasuk utang yang masih ada di 31 Desember ya. yang masih ada, jangan maksudnya rincian pembelian kita ya, Iya, jangan iya, salah iya. juga itu menjadi salah. Jadi utang dan harta itu adalah nilai yang kita miliki, posisi utang dan harta yang kita miliki, yang masih kita miliki per tanggal 31 Desember. Oke. Jadi bukan daftar kartu kredit yang kita bayari ya. Nah, jadi seandainya misalnya kita ada kredit apalah misalnya kredit skincare misalnya kan, ada kita bayar pakai kartu kredit. Nah, udah kita lunasi tuh misalnya harganya 1 juta, udah kita lunasi 800.000, artinya mesti kita laporin 200.000 lah. Iya. Nah, 200.000 nanti saldo utang kita kira-kira seperti Oke. itu ya ke Bu Kitty Hazel. Yang bawahnya nih dari Yasmin. Guys, bisa nggak sih kurang bayar 200 perak itu dibayar? Bisa kan ya, bayar cuma segitu, takut banget kalau keluar billing nanti nggak bisa dibayar. Bisa. Bisa kan? Bisa. Kan Jadi kalau nggak salah kan kita keluar billing, masukin billingnya doang, nanti muncul tagihannya kan? iya bisa. Tinggal bayar aja. Kayak Rp1 juga bisa kayak ya? Bisa ya. Bisa kayak ya. Oke. Jadi kan sepanjang benar ya. kan kita nggak input nominal kan? Iya, Masukin NTPN kode billingnya aja kan? Betul. Kode billingnya aja. Nilainya itu udah otomatis terbentuk dia berdasarkan kalkulasi beberapa penghasilan, berapa ininya tadi kan. Oke, yang lanjut dari Julin Dera Jaja 94. Kalau udah gabung NPWP sama suami dari 4 tahun lalu, which gua juga nggak punya akun Cortex jadinya, mau download bupotnya di mana ya? Nah, ini juga nih banyak nanya nih perempuan, para ibu-ibu yang kerja tapi nggak punya akun Cortex karena NPWP-nya udah gabung. Udah gabung ya. Mau download bupotnya di mana gitu. Jadi kalau yang udah gabung sebetulnya kalau dia statusnya pegawai itu data penghasilan istri kadang masuk ke akun Cortex suami sebetulnya. Tapi kalau memang dia mau download bupotnya, ya mau nggak mau dia harus dari akun Cortexnya sebetulnya si istri ini. Jadi apakah nanti kalau kita aktivasi akun jadi NPWP aktif? Belum tentu ya? Belum tentu, enggak juga gitu kan. Jadi kalau memang keperluan kita mau ngaktifasi akun aja tanpa mengaktifkan NPWP, ya bisa aja, dan dari situ bisa nanti kita bisa download bukti potong kita. Jadi para istri yang gabung suami kalau mau lihat download bupotnya nanti monggo lihat di akun Cortex masing-masing. Artinya harus aktivasi akun masing-masing ya? Iya, harus aktivasi akun masing-masing. Ya karena memang kan gini juga, kalau kan mesti aktivasi juga ya, karena memang kan dia untuk keperluan penggajian kan nanti biar nicknya masuk ke Cortex kan mau nggak mau dia kan mesti harus padankan ini juga kan. Biar kebaca di perusahaan tempat dia bekerja kan. Jadi meluruskan ya, yang aktivasi akun itu belum tentu nicknya jadi NPWP. Belum tentu. Contohnya ya kayak istri gabung suami. Dia betul. cuma bisa biar bisa punya akses lah ke layanan perpajakan gitu ya. Betul. Kemudian dari Amir Syahok, barusan mau bikin SPT PPh 21, PPh tahunan maksudnya SPT tahunan. Ternyata di Cortex saya ada bukti potong PPh 21 dari honor motret. Biasa SPT nihil sekarang dianggap lebih bayar. Harus input potongan PPh final biar nihil. Ini gimana nih Bang? Honor motor biasa SPT sekarang dianggap lebih bayar. Harus input potong PPh final. Waduh, ini juga mungkin contoh yang enggak ini juga ya. Jadi contoh yang menganggap nihil itu udah pasti benar, itu juga yang salah ya. Ini juga yang salah. Jadi apalagi
kita salah masukkan mengklasifikasikan penghasilan nggak yang harusnya tidak final, kita masukkan ke final. Iya, Itu kan udah pasti salah tuh. Oke. Iya kan? Udah pasti salah. Jadi kalau memang misalnya Bu Amir Syahok ini sudah menginput data penghasilannya udah benar, misalnya honor motretnya itu misalnya udah benar, rupanya pada saat lapor SPT statusnya lebih bayar. Ya udah, kalau memang lebih bayar, ya kalau memang udah dilapor semua ya nggak masalah. Iya. Ya tinggal nanti lebih bayarnya ini yang bersangkutan masukin data nomor rekening banknya kita proses. Iya. Karena bisa aja lebih bayar ya. Misalnya honornya itu setiap terima honor dia kan dipotong pajak tanpa karena dia statusnya freelance ya. Misalnya kan fotografer itu freelance ya. Freelance, benar. Jadi berapapun honornya dipotong begitu ya. Iya. Dipotong. Nah begitu dia lapor SPT, honornya tadi sebenarnya di bawah PTKP lebih bayar kan. Lebih bayar ya wajar kan. Jadi jangan salah ya, jangan takut untuk mengklaim lebih bayar itu jangan takut. Itu memang haknya Bapak Ibu semua kan. Iya sih benar. Haknya Bapak Ibu semua. Yang penting yang diisi penghasilannya jumlahnya sama dengan bukti potongnya itu betul, aja ya. Betul. Oke. Ada lagi? Udah mau habis nih. Coba nih berapa lagi nih? Ada lagi nih Bang dari Sitah PSR. Para suhu izinkan bertanya kalau driver online gitu laporannya gimana ya? Kayak Grab Gojek nerbitin Bupot nggak sih? Oke, jadi untuk ojol-ojol ya untuk berarti para ya. teman-teman ojol. Jadi memang driver ojol online ini kan di ketentuan kita itu kan ada kebingungan apakah ini status kami adalah pekerjaan bebas atau boleh menggunakan UMKM gitu kan. Setengah persen itu ya? Setengah persen itu. Final. Malah kalau orang pribadi sampai 500 juta nggak kena pajak sebetulnya. Oke. Belum dikenakan pajak. UMKM ya. Nah sebetulnya ketentuan siapa aja yang yang dianggap nggak boleh UMKM, daftar pekerjaan bebasnya nggak, itu sudah ada daftarnya di peraturan pemerintah 55 tahun 2022. Okay. Nah di situ di daftarnya sudah disebutkan ada yang kelompok tenaga ahli, misalnya pengacara, dokter, begitu ya, konsultan, notaris, ada yang pembawa acara, begitu ya. Di situ nggak ada profesi driver online nggak ada. Yang mendekati yang rumpunnya pun nggak ada. Artinya dalam pelaporan SPT nanti driver ojol ini bisa menggunakan sebagai wajib pajak UMKM enggak. Nah, jadi ya ini sebetulnya semacam ini juga ya, semacam kemudahan juga bagi mereka. Kalau aku bilang privilege sekali. Privilege betul. Jadi malah keuntungan ya, keuntungan karena artinya dengan penghasilan kotor dia sampai 500 juta setahun itu belum dibebani pajak gitulah. Enak bang. 500 juta kalau dirata-ratakan sekitar mungkin berapa ya? 40 juta ya. 40 juta kurang ya sebulan ya enggak ya? 500 bagi 480 kan? 12 ya. Sekitar 40 juta. 40 juta sekian. Kotor loh. Kotor. Dan itu kan besar sekali ya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman driver ojol yang penghasilan kotornya masih di bawah 40 juta sebulan, itu belum bayar pajak itu. Iya benar tuh. Belum bayar pajak. Tapi harus lapor ya, tetap wajib lapor ya. Jadi kalau nggak dilapor nanti negara tahu dari mana kita nyampe 500 atau enggak gitu. Jadi ada rekapannya ya per bulan. Ada, mesti buat lah. 500 juta baru dikenakan pajak. Jadi ini semacam privilege juga. Semacam bukan fasilitas juga kali ya. Fasilitas juga. Bagi mereka para teman-teman ojol. Iya. Terakhir bang. Terakhir dari siapa itu? Dari Hikmahu. Mau tanya kalau istri PNS, suami swasta, ada tips ngaktifin Korteksnya nggak biar nggak kurang bayar? Waduh, ini bukan tips sebetulnya ya. Jadi tips ini memang kita gimana pelaporannya gitu ya. Jadi begini, kalau memang ada suami istri sama-sama pegawai, terlepas dia PNS atau non PNS ya, pegawai swasta, sepanjang memang si istri ini memilih menggabungkan ya penghasilannya dengan suami, gabung NPWP gabung NPWP. Nah, artinya tandanya dia gabung NPWP itu apa? Ya tandanya si istri ini menonaktifkan NPWP-nya enggak.
Oke. menonaktifkan NPWP-nya sehingga penghasilan dia dari tempat dia bekerja nanti dilaporkan di NPWP suami. NPWP suami. Nah, itu Oke. memang ketentuan kita, penghasilan istri yang yang demikian itu dia dianggap final. Kenapa gitu? Ya undang-undangnya begitu, artinya ini untuk mempermudah juga. Jadi mempermudah juga. Jadi penghasilan istri yang tadinya tidak final tadi itu menjadi final begitu dia memilih. Syaratnya apa biar menggabung. bisa jadi final? Ya syaratnya ya tentu nanti si istri ini menonaktifkan NPWP-nya, kemudian nanti di korteks si suami. Oke. Nah, ini si istri dimasukkan sebagai statusnya sebagai tanggungan mungkin ya. Tanggungan. Oh ya dia anggota keluarganya Dia anggota maksudnya. dia anggota Iya, keluarganya, dia masuk jadi Ah. anggota keluarganya. Jadi pastikan itu. Nanti memang pada saat pengisian korteks si suami memang banyak yang kaget, loh kok jadi kurang bayar juga ya, karena memang data penghasilan istrinya masuk ke kelompok penghasilan sehubungan dengan pekerjaan L1D enggak? L1D. Oh, masuk ke situ. Masuk ke situ. Artinya memang defaultnya masuk ke situ. Tapi jangan khawatir nanti karena memang sepanjang Bapak Ibu memenuhi persyaratan tadi, artinya penghasilan itu dari satu pemberi kerja, Dari satu pemberi kerja. satu pemberi kerja dan pemberi kerja nggak ada hubungan ini dengan si ini ya si istrinya tadi. Oh, si istrinya. Contohnya gimana tuh misalnya? Misalnya kan si istrinya kan kerja di perusahaan bapaknya lah misalnya kan. Oke. Nah, di perusahaan bapaknya artinya walaupun dia kerja di situ sebagai pegawai, tapi karena memang antara si punya perusahaan dengan anak ini ada hubungan misalnya enggak, ya artinya secara perpajakan itu enggak dianggap memenuhi syarat tadi. Tapi case-case seperti itu agak jarang sebetulnya, agak jarang. Perusahaan suami kali Iya, maksudnya? perusahaan suami. Nah, Dengan perusahaan suaminya gitu ya kan. Artinya mereka itu punya perusahaan misalnya misalnya istrinya sebagai karyawannya di situ. direkturnya manajer misalkan ya. Betul. Suaminya direktur gitu. Betul. Itu nggak bisa ya? Itu nggak bisa, dan case-case seperti ini hampir jarang ya, hampir jarang kita temui, hampir jarang. Tapi kalaupun memang ada, Oke. nanti dia nggak memenuhi syarat kalau case-nya seperti itu. Tapi kalau memang kasus pertanyaan Pak Hikmahu tadi, ya artinya asumsinya ini nggak ada hubungannya sama pekerjaan si suami ya, kegiatan usaha si suami, maka nanti penghasilan yang di L1D ini itu dihapus aja atau dipindahkan. Bukti potongnya di L1E juga dihapus atau dipindahkan. Oke. Nah, ini dilaporkan di L2. Yang final. Penghasilan final. Nah, pilihnya apa tuh? Nanti itu ada nanti pilihannya istri dari satu pemberi kerja. Oh, istri dari satu pemberi kerja. Berarti si istri nanti nggak usah lapor, udah nonaktif tuh. Udah nonaktif. Suaminya laporin yang punya istri nanti di L2. Betul. Istri dari satu pemberi kerja gitu ya. Betul. Dan pastikan pada saat pengisian induk penghasilan finalnya dijawab ya di pernyataannya nanti kan ada apakah wajib pajak menerima penghasilan final. Nah, ini kadang-kadang di mana lapornya ya mesti harus dijawab dulu biar lampiran L2-nya itu tadi keluar. Kalau nggak ada kalau nggak dijawab karena nanti nggak keluar tuh L2 ya. Nggak keluar L2-nya. Jadi pastikan lagi tuh ya. Mungkin itu. Oke. Bung Angga. Udah banyak nih Bang, udah sejam lebih. Ya, berapa? Aldo pun kayak udah ini ya, ya. Udah berapa jam, Dok? 1 jam lebih ya. Ternyata banyak ya yang nanyain soal Cortex nih di threads, di IG. Ya kita terima kasih, artinya banyak bertanya kan banyak yang care sebetulnya. Betul. Nah, kita ambil positifnya aja lah. Iya. Nah, kita ambil positifnya, banyak yang ngomongin berarti kita itu menjadi bagian dari masyarakat itu sebetulnya. Betul. Jadi jangan baper juga kita malah senang berarti kan. Orang mencari tahu tentang pajak jadi. Jadi kita juga punya insight nih, apa sih yang terjadi di masyarakat, masalahnya apa? Betul. Karena kan kalau nggak ada suara-suara dari masyarakat kita nggak tahu kan, mungkin bahasnya teori aja gitu. Betul. Padahal pada prakteknya banyak masyarakat itu masih terkendala juga ya. Bukan di teorinya, malah di prakteknya begini. Dan ini menjadi masukan bagi kita untuk lebih baik ke depannya juga kan. Karena kan baru ya sistem peralihan nih kita. Betul. Biar ada perbaikan juga di sisi aplikasinya. Oke lah teman-teman, mungkin itu dulu podcast kali ini. Yang belum lapor SPT segera laporan karena udah mau tanggal 31 Maret dan kalau SPT tahunan itu nggak ada perpanjangan ya. Maksudnya kayak masa kan ada di hari kerja berikutnya kalau libur. Nah kalau tahunan nggak ada ya.
Di undang-undang sih nggak ada. Nggak ada ya. Nah itu. Mau Berarti, dia terjatuh di hari libur juga nggak ada, tetap tanggal 31 Maret. berarti tanggal 1-nya pun besok udah kena denda lapor ya. Betul, betul. Oke, gitu ya. Dan jangan ini walaupun libur tetap bisa lapor ya. Tetap bisa lapor. Namanya Cortex, apalagi pas mau lebaran juga kan. Pas mau lebaran ya sambil makan ketupat ya kalau ada waktu. Kalau bisa sih sebelum lebaran, biar pas lebarannya tuh nggak ada pikiran Betul, gitu. betul. Makan ketupatnya tuh nggak sambil beban gitu. Siap. Ya Bang. Oke. Siap nggak? Liburan kemana? Liburan di Jakarta, kita jaga Jakarta aja. Siap. Jaga Jakarta. Oke, thank you Bang Teman-teman Adi. aja. Thank you guys. Kita ketemu lagi di Sip. podcast berikutnya ya. Oke, sampai jumpa.